Salam Guru Penggerak. Guru Bergerak Indonesia Maju. Aksi nyata 2.2a.10 Pembelajaran sosial dan emosional. Makan mangga sungguh nikmat, enak dimakan di siang hari. Assalamualaikum guru yang hebat. Perkenalkan, nama saya Imam Jawawi. Mas Nadiem, Menteri Pendidikan Indonesia. Orangnya muda dan baik hati. Saya CGB Angkatan 2, berasal dari Kota Jambi. Pak Samsuedi MPD sebagai fasilitator dan Bapak Ansori SPD MPD sebagai pengajar praktik. Pembelajaran sosial emosional, pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif. Berikut pembelajaran sosial dan emosional di kelas 97 SMP Negeri 12 Kota Jambi, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang saya cintai, hari ini kita bertemu di dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Setelah kemarin kita sudah masuk di bab pertama mengenai iman kepada hari kiamat. Hari ini kita langsung masuk kepada bab yang kedua, yakni jujur dan menepati janji. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa agar pembelajaran kita pada pagi hari ini memiliki makna dan juga bisa bermanfaat ilmunya buat kita semuanya. Mari kita berdoa dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anakku sekalian, kemarin kita sudah belajar mengenai iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat. Ada beberapa tugas yang sudah saya sampaikan dan mudah-mudahan sudah dikerjakan ya, tugas yang diberikan kemarin. Pahami tentang iman kepada hari kiamat, bahwa ternyata kehidupan di dunia hanya sementara, kehidupan yang kekal dan abadi adalah di akhirat. Dan hari ini kita akan belajar mengenai bab yang kedua, jujur dan menepati janji. Namun sebelumnya kita akan mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas kita di kelas 9 ketika pembelajaran daring seperti hari ini. Yang pertama, mengikuti pembelajaran daring dengan semangat. Yang kedua, menghormati pendapat orang lain. Kemudian menyalakan kamera selama pembelajaran. Kemudian berbicara bila dipersilahkan biar tidak ada saut menyaut. Kemudian mengikuti pembelajaran tepat waktu, alhamdulillah sudah hadir. Kemudian menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab ya. Dan berbicara dengan sopan dan santun. Bisa dipahami, diingat kembali kesepakatan belajar kita ya? Iya Pak. Oke. Baik anakku sekalian, selanjutnya biar lebih fokus kita di dalam pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan mengajak kalian semua membangun kesadaran dengan teknik bernapas dengan kesadaran penuh. Oleh karena itu, tolong kameranya dinyalakan, ikuti aba-aba yang saya berikan. Duduk dengan rileks, santai di depan kamera Anda. Kemudian silakan untuk berhenti melakukan kegiatan apapun. Oke, kemudian nanti hitungan 1, 2, 3 kita tarik napas secara dalam-dalam dan melepaskannya perlahan-lahan. Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3, tarik napasnya. Kita lepas perlahan-lahan. Kita ulang kembali, tarik napas dalam-dalam. Kita lepas perlahan-lahan.
Kita tarik kembali napas kita dalam-dalam. Kemudian kita lepas perlahan-lahan. Baik, sekarang kita lihat teman-teman kalian di kamera Anda. Saya ingin tanya bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pernapasan secara mendalam tadi. Lega Pak, lega, sangat lega. Relax Pak. Relax man. Relax kan Pak. Gimana Jisaka? Relax ya. Tegar Pak, Kalau tegar. Iqbal? Segar. Alhamdulillah. Oke. Baik ya. Nah, ini ada yang baru datang tadi. Ya, selamat datang kembali ya. Tolong besok untuk tepat waktu pembelajaran kita ya, karena Bapak sudah memberikan WA di WA Group untuk waktu kita melaksanakan pembelajaran. Baik, selanjutnya kita akan masuk. Saya pikir cukup. Kita sudah rileks dan sudah siap untuk menerima pembelajaran. Kita masuk di bab yang kedua mengenai jujur dan menepati janji. Ada kompetensi dasar kita jujur dan menepati janji. Tujuan pembelajarannya, peserta didik memahami pengertian jujur dan menepati janji. Peserta didik memahami pembagian perilaku jujur dan menepati janji. Peserta didik mengetahui ciri orang munafik dan menjauhi sifatnya. Memahami manfaat jujur dan menepati janji. Dan peserta didik mampu melatih sosial dan emosional. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Di gambar yang kalian lihat, di situ ada aku anak yang jujur. Lalu apa sih sebenarnya jujur itu? Jujur berasal dari bahasa Arab dari kata as-sidqu atau sidik yang berarti benar, nyata dan berkata benar. Lawannya adalah al-kadzib, artinya dusta. Secara istilah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Jadi seorang disebut jujur apabila berkata sesuai dengan kenyataannya. Nah, di samping ada gambar. Tulisannya apa? Ada yang bisa baca? Jujur itu hebat. Jujur itu hebat. Kadang-kadang orang susah untuk mengakui sebuah kebenaran. Maka jujur itu hebat. Jadi sekali lagi pengertian jujur adalah berkata benar sesuai dengan kenyataan. Kemudian pembagian jujur menurut Imam Al-Ghazali ada 3. Ada jujur dalam niat atau dalam hati, yaitu dorongan bagi seorang dalam segala tindakan dan perbuatan hanya karena Allah. Ada jujur dalam perkataan, sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Kemudian jujur dalam perbuatan, beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan dohirnya menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya. Jadi antara dalam sama luar sama. Itu namanya jujur dalam perbuatan. Nah, di dalam gambar samping ada sebuah tulisan yang menarik. Ada yang bisa baca? Prestasi penting, jujur yang utama. Iya, prestasi penting, jujur yang utama. Apa artilah nilai yang bagus tetapi dari hasil yang tidak jujur. Jadi prestasi penting, bukannya tidak penting, tetapi jujur utama. Berikutnya ciri-ciri orang munafik. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasun. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina khana. Ciri orang munafik ada 3. Yang pertama, bila berkata dusta, bila berjanji ingkar, bila diberi amanah dia khianat. Itu adalah ciri-ciri orang munafik. Baik, Bapak mau bertanya kepada kalian semuanya, tolong dijawab. Pernah enggak kalian bohong? Dan bohongnya apa? Muhammad Taufik bisa menjawab? Kamu pernah bohong nggak, Fik? Pernah, Pak.
Bohongnya apa, Fik, contohnya? Satu saja. Iya. Nah, bingung jawabnya. Apa saking Saya banyak Pak, bohongnya? Pak. Oke, Iqbal dulu. Topik biar mikir dulu. Iqbal Afandi. Cek puasa Pak. Ecek-ecek puasa ya, berkata padahal tidak puasa ngakunya puasa, itu berbohong Saya ya. kecil Pak. Kalau Nadia Saputri, kamu pernah berbohong nggak, Nadia? Contohnya apa? Nah, bingung masih jawabnya. Oke, Indah Lestari. Indah Lestari, pernah berbohong nggak, Indah? Nah, bingung. Baik. Itu ya. Itu apa namanya, berbohong. Kemudian kita memahami ciri-ciri orang yang berperilaku jujur. Yang pertama, tidak pernah berbohong pada orang lain dan diri sendiri. Anakku sekalian, mungkin ya berbohong dengan orang lain itu bisa, tetapi berbohong dengan diri sendiri tidak bisa. Karena hati nurani pasti ingin kita itu berbuat yang benar. Yang kedua, bersikap tegas dan bicara apa adanya. Itu perilaku orang yang jujur. Menjalankan kepercayaan orang lain, memulangkan barang yang bukan miliknya, mengakui kesalahan dirinya. Nah, kenapa tadi saya tanya? Karena saya ingin lihat, ada nggak yang kalian berani mengaku kesalahan dirinya, bahwa kita pernah berbohong atau tidak jujur. Tapi ternyata hanya beberapa orang yang mampu menyampaikan. Oke. Apa sih manfaatnya ketika kita berperilaku jujur? Yang pertama, dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Selamat dari azab dan bahaya, mendapatkan pahala yang besar. Kemudian dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidak merasa terbebani apapun. Timbul sikap positif, tidak ada suap menyuap dalam kehidupan, dalam diri kita, optimis dalam kehidupan. Pasti ya, orang yang jujur pasti lebih percaya diri. Coba kalau kalian bohong dengan temannya, pasti ketika akan pergi malu dengan temannya. Kalau ketemu sama orang yang kita bohongin, kemudian mendapatkan kepercayaan dari siapapun, itu ciri-ciri orang yang berperilaku jujur. Lalu bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sehari? Contoh, meminta izin atau berpamitan kepada orang tua ketika akan pergi kemanapun. Saya mau bertanya ke kalian semua, kalian ketika pergi izin enggak sama orang tua? Izin. Kadang izin, kadang Izin, tidak. Pak. Izin, Kadang Pak. izin, Izin kadang Pak. ya. Iya, kalau nanti setelah pembelajaran ini biasakan kalian izin sama orang tua. Biar apa? Biar orang tua tidak bingung atau khawatir mencari kalian. Kok sudah sore belum pulang? Kasihan orang tua. Yang kedua, mengembalikan uang saat belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. Ada nggak yang pernah belanja uangnya lebih, uangnya nggak dikembalikan malah buat beli jajan? Ada? Ada Pak. Ada Pak. Iya, terima kasih atas kejujurannya ya, tapi jangan diulang kembali ya. Ingat ya, kalau mau jajan, ngomong dulu sama orang tua ya. Baru, Bu, ini ada sisa 5.000, saya berikan jajan, Bu ya. Kalau ibunya bilang iya, baru kamu beli jajan. Yang kedua, melaporkan prestasi hasil belajar meskipun dengan nilai yang kurang memuaskan. Jadi walaupun berapapun hasilnya, ulangan misalkan kasih tahu orang tua. Tidak memberi atau minta jawaban kepada teman ketika sedang ulangan dan ujian sekolah. Ingat ya, setelah belajar perilaku jujur, tidak ada lagi contek-menyontek. Kemudian mengatakan dengan jujurnya atas keterlambatan datang atau tidak hadir di sekolah. Mengembalikan barang yang dipinjam, mengembalikan barang yang ditemukan, membayar sesuatu dengan harga yang telah disepakati.
Nah, ini misalkan ada seorang nih, di gambar ada anak menemukan duit itu kan, dan dikembalikan sama orang tua ya. Paham ya? Ya, Pak. Pak. Berikutnya kita masuk ke tema yang kedua, itu menepati janji. Bapak sebelumnya mau bertanya, kalian pernah berjanji? Pernah, Pak. Pernah. Saya minta kalian sebutkan pernah janji dengan siapa dan janjinya apa. Saya nanya sama Nopal Munggaran. Silakan dinyalakan Nopal. Ya Pak, Kamu pernah berjanji sesuatu dan janjinya apa? pernah Pak. Nah, masih mikir. Saya nanya sama Keza Alfarizi. Keza, kamu pernah janji dan janji apa? Tolong sampaikan. Janji setiap hari belajar Pak, tapi tidak pernah. Oh, tapi tidak pernah belajar. Tidak pernah kayak itu Pak, kami Pak. Iya. Oke ya. Apa sih janji? Janji itu ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan. Itu namanya janji. Misalkan kalian berjanji sama orang tua. Ketika pergi, Bu, saya janjilah nanti jam 4 sudah pulang ke rumah. Jam 4 harus datang, tidak boleh sampai jam 6, nanti punya khawatir. Janji harus ditepati. Lalu apa itu menepati janji? Melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Di dalam gambar ada tulisan apa nih? Janji adalah Janji adalah hutang. Janji adalah hutang. Artinya apa? Janji akan diminta pertanggungjawabannya. Dalil tentang menepati janji. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhilah janji karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Biasanya kalau kalian berjanji itu saling kelingkingnya disatukan. Nah, ya. Ingat ya, janji adalah hutang yang dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian apa sih manfaatnya menepati janji? Yang pertama, mempunyai hubungan sosial yang baik dengan yang lain. Kemudian memperbesar kepercayaan orang lain. Allah menggolongkan ke dalam golongan orang yang bertakwa dan menyebabkan dihapusnya dosa dan dimasukkan ke dalam surga. Baik anakku sekalian, itu materi kita hari ini terkait dengan jujur dan menepati janji. Bisa dipahami anakku sekalian? Saya ingin kalian menulis di chat apa pengertian jujur ataupun menepati janji yang kamu ingat. Silakan tulis di kolom chat. Saya kasih waktu 2 menit sebagai kesimpulan pada pagi hari ini. Yang kamu ingat, janji itu apa sih? Menepati janji itu apa sih? Silakan ditulis di chat, di kolom chat. Kamu? Oh iya. Oke. Siapa duluan yang menulis? Iya. Nike Nabila, jujur adalah berkata yang sebenarnya. Fajar, jujur adalah berkata benar. Muhammad Taufik, janji adalah, belum ditulis Taufik. Oke, siapa lagi yang mau menyimpulkan? Silakan ditulis di chat ya. Iqbal Afandi, jujur adalah berkata sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Reno, janji adalah hutang yang harus dipertanggungjawabkan. Oke, bagus. Siapa lagi? Iya, Ali Aji Saka Pratama, menepati janji adalah melaksanakan apa yang telah dijanjikan, dikatakan orang lain kepada orang lain. Muhammad Taufik, ulang kembali, janji adalah suatu perkata perbuatan yang akan dilakukan. Alifia Syirah Dewi, jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Nabila Syifa, jujur adalah bicara apa adanya sesuai fakta. Zahra Karolin, janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang mengatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. M. Gilang Pratama,
Jujur adalah sikap antara perkataan dan juga perbuatan sama. Agni Febiola, janji adalah perkataan yang harus dilakukan. Sedangkan jujur bicara sesuai fakta yang ada. Iqbal Afandi, janji kesepakatan antara dua orang atau lebih yang harus dipertanggungjawabkan. Najwa, jujur adalah sesuatu yang menyatakan yang sebenarnya, tidak bohong. Haji Saka, jujur adalah perkataan sesuai dengan fakta atau kenyataan. Baik, itu ya. Berarti kalian sudah bisa menyimpulkan dari materi yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Tambah lagi Nadia, pengertian jujur adalah perkataan sejujurnya. Nabila Sifa, janji adalah sesuatu yang ditepati. Faradila Aulia, jujur adalah berkata padanya sesuai dengan kenyataan. Devia, jujur berarti kesesuaian sikap antara perkataan dan juga perbuatan. Adabi, Mohesta Adabi, janji adalah sebuah kontrak psikologis yang menandakan transaksi antara dua orang atau lebih. Oke, baik, terima kasih ya. Kemudian sudah kita mengenai kesimpulan dari apa yang kita sampaikan pada hari ini. Selanjutnya Bapak akan memberikan soal untuk evaluasi kita yang harus kalian kerjakan, nanti dikumpulkan di Google Classroom. Nanti saya akan share kembali materi kita pada pagi hari ini di ruang di kelas Anda di Google, di di grup WA, baru kemudian kalian kerjakan. Paham ya? Ya, Pak. Ya, sih. Ya, Pak. Oke, Pak. Baik, sebagai penutup, Bapak ada sebuah pantun buat kalian. Buah mangga enak rasanya dimasukkan ke dalam es campur. Jadilah orang yang bisa dipercaya dengan selalu kata jujur. Gentalar, ikon Provinsi Jambi, Keris Siginjai di Kota Baru. Jadilah anak yang menepati janji agar selalu disayangi. Oke, terima kasih ya. Dan anakku sekalian, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, saya ingin sekali lagi untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kamu setelah belajar hari ini? Senang, sedih, khawatir, atau gimana? Silakan, ada yang mau memberikan tanggapan? Senang, bahagia, dan mantap, Pak. Oke, terima kasih. Iqbal? Senang, Nian, Pak. Oh, senang Nian, terima kasih. Nika Nabila? Senang, Pak. Senang, terima kasih. Ada kami berdua, Yang lain, ada yang memberikan komentar pembelajaran hari ini? Senang, Pak. Oke, Nabila Sifat, terima kasih, senang kita belajar hari ini. Baik anakku sekalian, demikian mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Oke, Silakan Pak. ya keluar dari Google Meet.